sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Devia Sifadafa. Nama saya Muhammad Zain Farel. Saya Sastia Abdeliani. Saya Arela Isa Agung. Saya Dara Pratiwi Handayanto. Saya Muhammad Putra Fadilah Alatas. Berikut adalah penjelasan kami mengenai sintesis protein. Sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA dan RNA. Proses pertamanya yaitu ada transkripsi. Transkripsi tahap pertamanya inisiasi. Di inisiasi ada sel. Di dalam sel ada inti sel. Inti sel di dalamnya ada kromosom yang jika diuraikan menjadi DNA. DNA mempunyai promoter, yaitu tempat di mana RNA polimerase akan melekat. Jika RNA polimerase akan merekat, maka proses inisiasi akan dimulai. Kemudian kita lanjut ke tahap elongasi di transkripsi setelah inisiasi tadi, yang dimana ketika RNA polimerase ini menempel di promoter, ia akan membuka untaian DNA ini menjadi seperti ini. Nah, kemudian RNA polimerase ini akan memilih RNA nukleotida di sitoplasma. Tujuannya untuk mencetak mRNA tadi. Sebenarnya di DNA ini terdapat materi genetik yang namanya triplet basa nukleotida atau triplet basa nukleotida, yaitu triplet basa yang mempunyai informasi genetik untuk membentuk protein. Akan tetapi DNA sendiri tidak dapat mencetaknya langsung, sehingga perlu adanya media lain agar dapat pembentukan proteinnya dapat berlangsung, yaitu dengan cara membentuk mRNA. Yang dimana setelah tadi RNA polimerase ini mengambil RNA nukleotida ini akan berada di DNA template yang mempunyai materi genetik untuk pembentukan protein tadi, yaitu misalnya seperti ini. RNA nukleotida CAU dibentuk dan juga dipanjangkan di DNA template yang merupakan pasangan atau mencetak di DNA template. DNA template itu kan ada materi genetik, misal GTA, yang kemudian nanti di mRNA menjadi materi genetiknya yaitu kodon menjadi CAU, begitu seterusnya sampai berakhir. Di tahap elongasi ini, pencetakan mRNA kemudian memanjangkan menjadi untaian mRNA yang baru untuk membentuk protein. Selanjutnya di proses transkripsi itu ada yang namanya terminasi. Proses terminasi ini di mana RNA polimerase akan mencapai terminator dan DNA akan kembali seperti semula. Ketika RNA polimerase telah mencapai terminator, RNA polimerase akan terlepas dan akan menghasilkan yang namanya mRNA. Lalu mRNA ini akan keluar dari inti sel dan menuju ribosom di sitoplasma untuk ke tahap selanjutnya, yaitu translasi. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap translasi. Jadi di tahap translasi ini ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi atau tahap awal di mana mRNA ini akan ditempel atau disamperin sama ribosom subunit kecil. Setelah itu bakal ada muncul tRNA pertama yang akan menempel pada mRNA. tRNA pertama ini akan membawa yang namanya asam amino dan antikodenya. Setelah menempel pada mRNA, selanjutnya akan ada yang namanya subunit besar ribosom. Ketika subunit besar ribosom dan subunit kecil ribosom menempel, mereka akan membuat tiga sisi yang ada tiga sisi, itu sisi E, sisi P, dan sisi A. Sisi E itu adalah tempat keluarnya tRNA, sisi P itu tempat penampungan, dan sisi A itu tempat gerbang masuk tRNA. Selanjutnya ke tahap elongasi. Baik, di tahap elongasi kan ketika ribosom subunit besar ini menempel, maka posisi tRNA pertama di sini akan berada di wilayah P. Nah, selanjutnya tRNA kedua akan masuk, dia akan menempati wilayah A dengan membawa asam aminonya. Nah, di P ini kan masih ada asam aminonya, dia akan mentransfer ke wilayah A atau ke tRNA yang kedua untuk menjadi polipeptida.
Selanjutnya, mRNA atau ribosom akan translokasi. Nah, di sini translokasi, maka posisi tRNA pertama ini akan berada di wilayah E, dan yang tRNA kedua ini akan di wilayah P, yang di wilayah E ini akan keluar. Selanjutnya, tRNA yang kedua akan membawa antikodon. Nah, dia akan menempel di mRNA. Nah, selanjutnya ketika ditanyakan urutan kodon, maka di sini yaitu AUG, UU, U, terus CUG dan seterusnya. Kalau kita ditanyakannya urutan asam amino, urutan kodon asam amino, maka kita bisa lihat di sini. Kita akan mengurutkan pada tabel kodon ini. Nah, AUG itu contohnya AUG itu terdiri dari 3 basa nitrogen. Yang pertama A itu untuk kodon basa pertama, U itu untuk kodon basa kedua, dan G itu untuk kodon basa ketiga. Ini A yang pertama, U yang kedua, G yang ketiga. Maka di sini bisa kita lihat AUG yaitu metionin. Selanjutnya contoh pada diagram di sini misalnya UUU. Nah, di UU ini maka kita bisa lihat kan kodon basa pertamanya itu U di sini, yang keduanya di sini U kodon basa kedua, dan U yang ketiga itu kodon basa ketiga di sini. Maka dia akan yaitu merupakan P atau penilalanin. Nah, proses ini akan terus berlanjut sampai mereka yang ini ribosom mencapai stop kodonnya. Di sini akan ke proses selanjutnya, akan ke proses terminasi. mRNA akan berada di kodon stop, lalu berakhirnya tahap elongasi dan mulainya tahap terminasi. Terminasi ini adalah tahap di mana akan berakhirnya tahap translasi. Dari terminasi ini akan datang release factor. Release factor ini adalah protein yang bentuknya sama seperti tRNA. Lalu dia berada di kodon stop dan datang H2O untuk melisis si polipeptida. Lalu di sini sisanya adalah release factor, ribosom, dan mRNA. Ini harus dipisah dengan cara GTP. GTP itu adalah guanosin 5-trifosfat. Ini akan memisahkan release factor, ribosom, dan mRNA, lalu sisa polipeptida. Polipeptida ini akan membentuk protein. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai mekanisme sintesis protein. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.